Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saunone Motovlog Mak Jegagik Yoi. Oke, ini yang kalian lihat di video adalah si Binter. Tapi sebenarnya untuk mesin ini bukan mesin dari Binter bro, karena mesin ini speknya 300 cc. Dan motor ini si Binter itu lagi dipinjem rangkanya sama Marcel. Kalau kalian inget, Marcel itu yang punya motor MX King yang waktu itu pernah saya review dengan power sekitar 40 sekian HP, warna merah, punya orang Kalimantan alias Borneo. Dan sebenarnya ini adalah untuk motor yang sama, tapi cc-nya dinaikin bro. Nanti kalau kalian penasaran sama video yang sebelumnya itu bisa cek di sini ya, apa ini. Pokoknya itu pernah saya review di tahun 2000 piro, lali ya, udah lama. Intinya si Marcel waktu itu pengen motor yang kayak Binter powernya. Berhubung dia buat di Kalimantan, akhirnya sama mekanik Saunone Motorsport itu dibuat spek yang sedikit lebih tinggi. Binter pakai 65, motor MX King si Marcel itu pakai 68 dengan HP yang mirip-mirip, tapi dia masih ramah Pertamax biru karena tempatnya itu di Kalimantan. Nah, kebetulan setelah sekian tahun berlalu, si Marcel ini datang lagi dikit-dikit ke bengkel buat nggarap mesinnya jadi 300 cc, nanggung-nanggung dari 68 naik ke 300 cc. Berhubung yang dikirim cuma mesinnya aja segelundung, akhirnya rangkanya pinjem si Binter ini bro. Dan ya terpasanglah si mesin 300 cc punya Marcel Kalimantan di si Binter ini. Makanya banyak teman-teman yang tanya ya, Binter kapan spill project barunya. Nah ini sebenarnya udah sedikit terspill untuk tampilan ya. Ini udah mulai kelihatan lah, tinggal nunggu stripping. Ya agak sedikit tertunda videonya karena saya mau buat video ini dan si mesin ini itu minjem rangka si Binter buat dyno, terus tes jalan, setting. Nah kebetulan banget ini tadi baru aja di dyno ya. Motornya baru aja di dyno, si mesin 300 cc ini pakai rangka si Binter. Hasil dynonya yo, iya menurutku ya apik. Soalnya saya aja baru 39-40 HP nan, sedangkan ini itu udah menyentuh 50 HP besar di spek 300 cc. Untuk lebih lengkapnya nanti kita langsung tanya ke mekanik biar di spill juga hasil dynonya ya. Tapi sebelumnya kita kasih sinematik dulu. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Tryna move off the block, tryna move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Wrap it up, wrap it up. You can tell all the loves running off. I feel like tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. Wrap it up, wrap it up. You can tell all the loves running off. I feel like tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. Oke, ini kita sama mekaniknya Saunone Motorsport karena mesin ini garapan Saunone Motorsport dan ya pinjam rangka si Binter buat apa ya jenenge ini setting mesin 300 cc nya si Marcel. Jadi sekarang gini Mas Rian, ini coba dijelaskan ini motor ini sejarahnya gimana, terus speknya seperti apa, nanti kita juga jelaskan hasil dynonya ya. Ya Anda silakan menceritakan mulai dari apa sasamu yo. Dari mana ini? Monggo saya. Aku cari Pak. Oh. Enggak ya. Di depan saya ini. Oh, bukan. Ini bukan TikTok ya. Jangan lupa follow TikTok Saunone Motorsport. Ini kan bodinya Binter nih. Ini mesinnya kita setup punyanya Marcel dari MX King Borneo yang dulu pernah kita garap di bengkel itu karena dia kuliah di luar terus mau liburan ke Indonesia. Dia sudah bikinkan nih mesin, bilang bla 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 bla, bikin yang viral 300 up lah sekian. Terus saya bilang kenapa nggak 300 cc aja dulu dari kecil-kecil dulu. Terus akhirnya ACC lah ini. Dia minta setup di bodinya Binter juga, kebetulan pas lubang aliran kayak gini kita setupkan semua dari radiator, knalpot, ECU, Super X, TB sampai oil catch tank semua sudah kita setup. Ini alhamdulillah sudah bungkus juga powernya. Besok insya Allah akan kita kirimkan ke Kalimantan. Oh berarti langsung dikirim? Langsung dikirim. Sebelum lanjut, berarti Saunone Motorsport itu menerima kiriman mesin dari luar Jawa maupun dari daerah lain ya berarti ya? Oh sangat menerima, sangat banget. Meskipun tanpa ada rangka ya bisa digawe ya? Bisa di WA kan, siapa tahu kan di bengkel, entah anak-anak atau bengkel ada anak yang pakai rangka itu bisa kita pinjamkan. Ya seperti Marcel ini karena dia nggak ada rangkanya makanya pinjam rangka Binter. Nah dia ini mau mesinku yang umat dimaksimalkan. Apa pedot-pedot sinyalnya? Ya. Yuk kita lanjut. Yuk kita Mas, kita mendekat ya yang motornya yuk. Ini mau dari mana?
dari saya lah spek luar atau Paling enak dari Moncong lah ya. Moncong. Untuk dari Moncong ini TB pakai 45 ya, pada umumnya lah sama. Injektor kita menggunakan RG, basicnya punya X-Max sebetulnya, cuman kan soket, dudukannya segala macam sama M-Making V2 sama. Akhirnya injektor RG, intake kita custom, nggak yang downdraft full tapi agak derajat dikit. Soalnya biar nggak nabrak rangka juga. Head kami menggunakan 2825, turun ke bawah isiannya perklep Puma, gear centric geser, noken custom dari kita. Turun ke bawah, blok menggunakan 75 bilet. Sebetulnya kemarin sempat nawarin pakai 78 yang nggak bilet, cuman kan dia pinginnya malah full bilet. Awalnya pingin head bilet, cuman aku mikirnya takut ada apa-apa apesnya, misal ada apa-apa bilet kan. Akhirnya kita pilihkan head biasa. Blok menggunakan 75, turun ke bawah karkas menggunakan Sam Racing 68,3. Saya kira apa mas? Bawaan S90. Jadi bloknya S90 ya. Oh, nek biasa endorse ngene iki, lali nek 90 saset kan pistone iki. Pengerti S90. Terus turun karkas Sam, stang kami menggunakan Fastech, bearing biasa cuman C3 SKF nih nggak salah. Rasio sebenarnya kita 5 cukup, cuman ownernya suka yang 68 dulu, dia menggunakan rasio Yepang ini rasio pakai Yepang, magnet kita bubut, kita custom, one way standar, nggak kita pakai berapa pelor. Kopling kanan ini kita custom, kan bawaannya tuh aslinya cuma 5 per tuh. Ini kita bubut, kita bikin untuk 5 kampas untuk lihat dulu nanti slip atau enggak. Tapi alhamdulillah untuk power segininya dia tidak menunjukkan indikasi slip. Oke, tak breakdown satu-satu. Jadi untuk bagian mas, stang piston langkai piro? 6, 8. Dia pakai Forge ya pasti ya. Terus rasio Yepang 5 speed, 6 speed. 6 speed. Nah, untuk ukuran ori Yepang atau ada yang di custom? Bawaan Yepang. Nanti yo, nek misalnya ono link order tak taruh di situ biar kalian bisa tahu lah yo harga-hargane piro. Terus ini kan kopling kanan ya mas. Sebenarnya kopling kanan itu kan pere piro sih asli ini? Pernya bawaan rumah kopling kan pasti 5. 5, kampasnya piro? Kampasnya aslinya 4. 4. Cuman kita custom, kita bubut sedemikian rupa sampai akhirnya bisa pakai 5 kampas. Oh, jadi ini aslinya bawaan kopling kanan itu 4, tapi sama Saono Motorsport biar untuk mengakomodir power mesin yang 300 cc itu makanya dimodif untuk jadi 5 kampas. Jadi iki custom ya untuk bak kanannya ya. Iya, benar. Koplingnya custom. Ya, Terus custom. apalagi mas? Yo. Knalpot seperti biasa kita menggunakan pekajaman. Sebetulnya kita juga bingung, tanya itu juga asisten mekanik lah ya. Itu knalpot itu kan kita belum pernah bikin nih untuk spek seperti ini. Ya. Ada yang 3842, ini kita roll di 38. Soalnya kan kita belajar juga dari tim-tim di Dyno ketemu, kita sharing-sharing. Akhirnya knalpot kita menggunakan ukuran segini. Ini pekajaman kenapa langsung request dari Saono Motorsport ya? Iya, langsung ukurannya pun kan mereka tanya balik, kita tanya balik. Harusnya biasa nih piro tolong ngatus kan bingung. Bla bla bla, akhirnya ketemu segini. Alhamdulillah kemarin Dyno sempat dapat sekian, ntar kita bahas ya. Ya, kita bahas di akhir aja. Knalpotnya seperti ini, radiatornya menggunakan AAI, include sama selang semua, selang klem, electric water pump, dari BSCH minta yang asli harga 1.2an apa 1.1 kemarin pas promo itu. Overhead pun juga kita custom seperti itu. Boleh dilihat kan? Seperti ini kan rapi. Sini coba. Kita Ya. custom kan bola Nah ini hawa. kita raih kamera ya, overhead di sini ya. Nah ini tuh ada lubang hawa. Jadi untuk overhead standar, bukan standar sih, modelan CNC kayak gini, itu sebenarnya nggak ada lubangnya bro. Ayo pinter itu kan pakai kayak gini juga, tapi nggak ada lubangnya. Nah ini sama Saono Motorsport itu di custom kan loh, ada lubang hawa 2 di situ. Ini custom Saono Motorsport sendiri ya? Iya, dua-dua. Langsung naik ke oil catch tank berarti? Langsung naik ke oil catch tank di Oil catch tank ini bro. belakang sini. Nah ini oil catch tank. Ini sih rapi lah. Ada ini. Rapi. Oh iya, dia juga order ini. Order ini juga buat Itu biar kilonya nggak naik. nah ini bracket jok dari SMBD ya. Nah itu dibikinkan Saono Motorsport juga. Ini rapi untuk penempatan oil gas tanknya. Velgnya seperti ini, Seperti itu. shoot dari sini. Velonya rene mas, kok ini mas. Nah ini velo custom atau piye mas? Dari bengkel semuanya ada di bengkel. Jadi full dari bengkel ini bikinan Saono Motorsport juga ya. Kalian bisa lihat itu radiusnya ya, nyambung bong ora ketok pedotan langsung ke TB. Nah kebetulan si Mioku juga tak bikin kayak gini. Kalau kalian mau bikin velo di Saono Motorsport nanti sama misalnya sama TB-nya ya itu bakal dibikin kayak gitu bro. Radiusnya benar-benar halus roto tuh. Nah ini terus apa mana mas? Mana mas? Yuk, udun. Mudun, Mas. Dari Nah. sektor kiri ya kita bahas
EWP pun kita bentuk seperti ini. Mungkin kita belum dapat referensi, cuman kan kalau MXing bingung tuh taruh EWP di mana. Akhirnya kita modif seperti ini. Dari belakang dia rapi, jadi pakai cover bisa, posisinya pun enak. Ini variasinya dia minta merah-merah, ini detailnya pun kita garap. Coba sini. Lihat ini. Untuk tutup koplingnya pun kita bikin sedemikian rupa. Biar ada aksen merahnya, kita kasih tutup variasi biar merah-merah, lebih enak kan lihatnya. Lebih rapi lah ya. Ini dinamo starter Mas, dinamo starter. Ini kita pinjam binter. Soalnya kan dia semerak tuh. Iya. Kabelnya kan sudah ditalitis biar rapi. Dia juga minta ataka juga. Cuman kita simpankan, kita pinjamkan binter untuk sekedar starter doang. Iya, anyar kok tadi ya. Semua starter jereng lah. Gear set pun juga dari kita. Cuman ini rantingnya binter karena jelek toh. Daripada motong punya Kalimantan yang masih baru, saya minjam rantai final gearnya ketemu di 1536 dengan rasio dalam Jepang loh ya, bukan standar. Kalau standar mungkin bisa di 16, 29, 26 dan lain-lain sebagainya. Piro masnya 3 piro? Ini sekarang ketemunya di 1536. 6 kuwi motore sik galak apa ora? Untuk masih lah ya. Kalau satu dibuka full ya masih standing, dua dibuka full masih standing. Standing. Oh, berarti ya sebenarnya nek pengen trek lebih panjang lagi dan nggak begitu galak jadi dijiliki kiri saya. Cuman kan biasanya anak muda sukanya gas mangkat toh. Ya. Dengan seperti ini menurut saya ya lumayan. Iki quick shift ora diuripke berarti ya. Quick-shiftnya enggak daripada Netting lagi soalnya. betul. Apalagi Mas ubahan yang ada di motor ini. Nah, ini kan anu toh ya. Motor ini kan full semuanya part-part blonjo kabeh itu kan dari bengkel toh. Cuma paling mesin bawah ya rasionya tok atau sing dari mesin lama toh. Enggak. Dia tuh pengen niru hitungan di rasio lama yang 68. Dia ngerasa Mas ini 456-nya kok enak. Yang lama tuh 68 itu sudah turun sampai Sarawak Malaysia segala macam. Makanya 3 tahun yang lalu dia cocok bangun mesin. Ini pas mau liburan lagi ke Indonesia dia pengen bikin spek seperti ini. Oh, rasionya dipadai harus yang biar. Ya, saya sudah bilang, tapi kalau spek 300 beda loh, sel kan karakternya power beda, nanti power back ratio-nya beda. Tapi dia bilang yang mendekati apa ya? Setelah saya cross check kayaknya kok nggak ada. Akhirnya konfirmasi lagi sama dia cocoknya kardinal. Oke, kita teruskan ini. Iya, Pang. Iya, Bang. Jadi gini, Saunane Motorsport itu tidak menutup untuk diskusi ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bangun mesin, kirim dari luar Jawa, nggak sempat ketemu ya diskusi aja. Sing jelas nek wis diskusi ngono ya, sido ngono maksudnya. Kok diskusi tok mung apa ya? Mung tekok-tekok tok ra ditenggarap kan yang sake mekanike gitu. Jadi ini untuk mesin jadi bisa dibilang full belanja lewat Saunane Motorsport ya. Dan variasi kayak apa ya? Merah-merah ini itu tuh juga tatanannya Saunane Motorsport biar rapi, ya atas konfirmasi dari si owner juga, intinya gitu. Nah ini mesin iki toh Mas, menurutmu sudah bungkus atau belum? Kurang paham. Ini kan untuk kita bahas sport aja nih, sekalian sama kertas atau enggak? Ya habis ini, saya ini menurut bungkus dong. Kurang paham. Untuk spek awam seperti ini kan kita bingung nih Ya, untuk betul. batasan gitu loh. Misalkan ini kompresi 13, kira-kira ini horsepower-nya sudah benar atau belum kan belum tahu karena kita nggak punya pembanding. Beda dengan 62. Ya. 62 di bengkel ada power 26 sampai 36, kita tahu nih kelemahan apa, kelebihan apa. Kalau untuk 300 kan kita belum pernah bikin. Ya. Begitu. Sebenarnya untuk bikin mesin sampai spek 300 lebih pun bisa, tapi kebetulan yang 300 cc blok billet S90 V-Pro ini itu kita belum pernah bikin. Jadi pembandingnya dengan spek serupa di bengkel itu belum ada. Intinya ngono toh. Ya, betul. Kalau dengan yang lain ya itu beda garapan ya orang ngerti, beda racian dan lain-lain tidak tahu. Cuma nek ongkone wis umum ya sekiranya. Ongkonya tadi sih nek kita kan juga sering-sering sama anak Jogja, ada 1-2 teman-teman herek, teman-teman balap itu HP kita sudah bagus. Iya, hitungannya sudah bagus lah daripada mungkin si A, si B, si C dengan spek CC kurang lebih segini. Itu sudah torsi, HP, kompresi pun hanya di bawah 13 juga biar bisa BBM turbo juga. Itu sih sudah bagus. Cuman kan mesin itu fleksibel tuh. Apa yang kita ulik nanti bakalan naik atau turun gitu-gitu belum. Di 300 cc belum. Ya ini sebenarnya kalau mau maksimalkan potensi masih ada, tapi kan ya mesin ini kan dikirim besok ya. Betul, soalnya dia habis liburannya Bang. Ya dia kan kebetulan di Australia, lagi mau balik Indonesia buat berlibur ya balik kampung, pengen nyoba mesin ini tadi ya buru-buru dikirim. Nah sekarang kan mau kita bahas angka. Sekarang kita bakal bahas hasil dyno yang fresh banget, barusan aja di dyno si mesin 300 cc punya Borneo ini. Oke, kita langsung menuju ke kertas dynonya. Store hafalan Bang, Mas. Ya jadi kita bakal spill hasil dynonya. Kebetulan ada 2 kertas, aku urung maca. Jujur aku belum baca, cuma lihat dari story karena ini benar-benar anget ya. Kira-kira angkanya berapa, terus grafiknya gimana, detail RPM-nya itu dapat power berapa dan torsi berapa, kita bakal spill sekarang ya. Dekat kamera. Oke,
Mas silakan dijelaskan Ini hasil laporannya. day one, ibarat kata. Ini day one kemarin kita nggarap, kita dyno pertama ya sama kamu yang megang kamera lah ya, tahu sendiri. Ini torsi dapat 4138 dengan grafik blur seperti ini, HP hanya dapat 54. Aku masih mikir kok nggak klik, padahal LSA sudah tak pikir, overlap noken durasi pun nggak terlalu tinggi, kok masih muncul. Akhirnya terus ada turun aneh nih, apakah dia selip, apakah bagaimana? HP-nya pun 54 ya, 54 torsi ini tanggal 22 Desember, berarti baru kemarin jam setengah 5 sore. Garap ini dyno sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Hari ini saya lembur semalam, alhamdulillah saya QC lagi mungkin setelan klepnya, dialnya, terus kampas koplingnya segala macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan rapot nih, 23 Desember. Ini kemarin 22 kan. Jamnya barusan banget, jam 2.18 setengah 3 tadi lah. Itu kita menghasilkan power di 57.0 dengan torsi 42.64. Dari 54 tadi ya? Dari 54. Oke, perbandingan ini. Nah gini, dari 54 RPM itu pun dia nggak jauh beda. Ini dia 41 keluar di 69, ini pun sama 42,6 dia keluar di 69. Ada yang kita rubah di kampas kopling, dialan noken pun kita apa ya, bahasa Jawa kita ke seri isi. HP-nya pun naik 3 horsepower di RPM lebih tinggi 500 dibanding 10.000 ini, dibanding 54-nya. Beda sehari ya Ki ya? Beda 1 hari nggak sampai, ya berapa kali 24 jam itu sampai. Seperti ini hasilnya. Untuk keawetan atau seperti apa ya kita namanya manusia kan cuma bisa masak. Untuk kekuatan spare part pun ya tergantung merek spare part, tergantung maintenance juga, tergantung cara pakainya. Tapi insya Allah ini awet. Soalnya kompresi juga di bawah 13 ya? Benar biar awet. Masih pakai turbo ya? Masih pakai turbo. Pertama pun nggak apa-apa. Ya kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk grafiknya ya jauh lebih bagus sebenarnya dari kemarin, dan untuk torsi naik, terus HP-nya juga naik 3 ya? Lu ya Mas ya? 3 dari yang sebelumnya. Naik yang sebelumnya. Guys, lumayan ini. Iki berarti bungkus ya Mas ya? Alhamdulillah hari ini bungkus. Bungkus ya? Baru banget. Jadi langsung kita review, langsung kita bungkus Ya. besok kirim. Ini dyno pertama 22, Kemarin ini. kemarin terus dyno kedua itu 23 tanggal Desember. Jadi begitu. Yuk, balik. Oke, Mas Rian Hidayat selaku mekanik Saonone Motorsport, anjay Mio M3 kuntang didatek karo iki tong di refresh mesin. Oke. Oh, iki gini baik. Kira-kira Mas untuk garap mesin seperti ini tuh kemarin budgetnya berapa? Apakah budget itu menyesuaikan dengan spare part atau Mas Saonone Motorsport, Mas Rian bisa menyesuaikan budget loh. Iya mau. Maksudnya garap mesin misalnya aku di budget 15 juta, itu Mas Rian bisa mengkondisikan spare partnya apa aja, atau Mas Rian itu Saonone Motorsport itu wajib pakai part ini, Oh, paketan gitu. Enggak. Part itu relatif. Misal begini, contoh paling gampang stang nih. Saya pengen bikin Mas borap sekian, tapi kompresi hanya 12 misal, limiter hanya 12.000, stang seker standar kuat. Tapi mungkin ada batasan, seker 65 maksimal, 65 lah, 65 itu maksimal. Kalau tanya, kenapa 72 harus ganti stang Mas? Memang kompresi kecil, tapi kan dia bobotnya piston pun semakin banyak. Geraknya, bobotnya, beban stang semakin berat. Ya piston speednya sama, tapi kan bobotnya beda. Seperti itu loh, jadi mesin itu dia fleksibel. Kalau untuk kompetisi pasti mahal-mahal. Kalau untuk harian mahal-mahal percuma. Kalau cuman kita bubutin, apalagi boring pasti clearance lebih renggang buat harian, cepet ngebul, boros oli dan lain-lain. Jadi sebenarnya menyesuaikan ya. Owner ya budgetnya piro, Mas Rian iso ngangkat ya, tapi kan tetap harus ada batas. Ya paling enggak pakai yang ini kan ya. Benar, kalau untuk spek ini. Nah ini Borneo ini kira-kira entar piro Mas? Ini Borneo ini buka-bukaan ya. Nggak salah dia habis ya 35-an. 35 juta. 35. Awal mula sudah saya bilang, saya bengkel pernah bikin loh, saya 50 HP itu hanya habis 12 juta. Dengan catatan dapat crankcase itu di luar ecu loh ya. Itu dapat crankcase full set isian, stang seker krek as, rasio, stang sekernya UMA, bearing ganti, market bubut, kopling kanan juga, block head 72, head 2825, TB32, injektor, noken custom, kamprat, knalpot racing, TB velo, semua injektor itu hanya habis 11-12an. Itu coverheadnya sudah sirip-sirip loh padahal. Coverhead sirip, sentrik sirip, sama EWP yang harga 120 atau 150 itu cuma habis 12an. Ketika kita kita tarik ini Indonesia, kita tawarkan lah ya. Kita tawarkan spek seperti itu, Borneo malah, wah aku pengennya billet, buset dah lu. Saya bilang kan gitu. Terus block up-nya paling itu sekitar tujuan kayaknya kan, head sekitar
3 atau 4, blok pun sekitar 3 atau 4, itu up lagi sekitar 20. Ternyata dia minta Araser bengkak lagi. Itu untungnya kan dapat Suprex second itu dapat dia beli 8 juta. Sudah 28 kan. Belum lagi QC kayak apa ya jenenge? Kayak gear. Terus EBP-nya pun dia nggak mau yang murah, mintanya yang langsung rata kanan. Dia bilang awet apa BOSCH. Rasio pun selama ini kita hanya pakai XTR yang 12, 13 harganya. Dia maunya yang kayak itu kan sudah 2 juta lebih dikit. Belum rasio, kertas, tang seker dan lain-lain. Kalau jasa insya Allah sama, mbok ke bengkel tanya sama yang spek 72 sama. Maksimal di 1000 semua jasa. Saya murahan. Rugi, Bu. Ya, semuanya kuwi lah. Jadi Semuanya kuwi. udah 35 tadi udah full berarti ya? Sudah full. Berarti crankcase dari sini. Crankcase dari crankcase juga sudah 1 berapa itu, soalnya dia minta yang ada STNK-nya. Ini crankcase M-Making juga ada STNK-nya, nggak pajak nggak mati, dia mintanya wis full set. Ini pun juga M-Making-nya crankcase tahun baru, makanya masih bersih. Minta vapor juga. Banyak. Saya. Berarti Marcel itu dia nggak ngirim apa-apa ya? Mesinnya kabeh kok kene ya? Cuman ngirim duit doang. Ngirim beda ya? Sama kayak dulu kan Borneo itu kan dia 45 juta dapat M-Making 1, pelek rapido, footstep R6 bla 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 bla, spek mesin 150 TU 1 gelondong, spek 68 1 gelondong. Gelondong loh ya, bukan cuman blokok. Berarti itu 35 juta itu ibaratnya mesin jadi kayak ngene iki. Iya, dari ECU sampai gear-gear ya? Sampai gear-gear semua. Berarti ya bener dia itu 35 juta duit tok, mesin digolekke, spare part digolekke, knalpot, ECU dicariin semua. Jadi 35 itu bersih. Itu pun saya transparan. Jadi mbok tanya Marcel, dia tanya apa coba tanya. Iki sopo? Marcel Radival. Selino apa sopo ngono kuwi. Itu tuh saya belanja di Shopee, saya screenshot. Saya beli ini ya. Semua tahu Marcel yang tel. Oke, mungkin gitu aja ya Mas Rian. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat detail. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung aja tanya di kolom komentar atau DM Saonone Motorsport baik di Instagram maupun di TikTok. Jangan lupa, ini besok video mesinnya saya review singkat ringkas di TikTok. Nanti cek aja di TikToknya Saonone Motorsport. Ben sergap TikTokan, ben konsumennya saya oke ya toh. Neng ya dieling-eling Mas mesin M3 karo M-Making itu. So, yo, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa bedak Kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, share, komen dan subscribe channel saya Saonone Motovlog, and I am Saonone Motovlog is saying boom. Moving like a mold dog. Killer P, throw it back, this that so what? Southwest with the shits, this that old spot. Sound boy in the ground, fuck his old spot.